Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Demi sawah bebas tikus, Bupati Indramayu Luki Hakim rela pegang puluhan ular untuk ditebar di area persawahan. Bupati artis itu bahkan turun ke sawah pakai baju dinas langsung usai ikut upacara bendera hari Minggu kemarin. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupati Indramayu Luki Hakim memegang puluhan ular yang akan dilepasliarkan di area persawahan. Masih mengenakan baju dinas, Bupati artis ini turun langsung melepasliarkan ratusan ular demi memerangi hama tikus yang merusak area persawahan warga. Ular yang dilepas yaitu jenis ular lanang sapi dan koros. Keduanya merupakan pemangsa tikus, namun bukan ular berbisa. Ular-ular itu yang diambilin itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah. Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Hama tikus menjadi musuh utama petani di Indramayu, Jawa Barat. Gara-gara hama tikus, petani kerap gagal panen dan produksi padi di Indramayu merosot. Untuk menekan populasi tikus dibutuhkan predator alami yaitu ular. Selain melepaskan ular, pemerintah Indramayu juga akan melepaskan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Mobil supercar mengalami kecelakaan saat konvoi di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Polisi menegaskan akan memeriksa pengemudi supercar dan anggota komunitas lainnya. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi tol dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Namun saat di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian, kondisi tol sedang sepi hingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya rusak. Meski hujan mengguyur deras, bursa kerja gelombang ketiga tetap dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diharapkan bursa kerja ini bisa menekan angka pengangguran di Jakarta. Bursa tenaga kerja gelombang ketiga digelar Pemprov DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pagi tadi. Meski cuaca tengah hujan, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap hadir untuk membuka bursa tenaga kerja ini. Gubernur juga menyempatkan mendatangi stand perusahaan yang membuka lowongan, memastikan para pencari kerja bisa mendapat pekerjaannya. Di lokasi ini terdapat 37 perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 2.037 posisi yang nantinya akan berlangsung hingga Rabu esok. Bursa tenaga kerja diharapkan bisa menekan angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Dan dari rencana 21 kali bursa tenaga kerja, Pemprov DKI baru melaksanakan 13 kali dan 3 diantaranya di wilayah Jakarta Timur. Pantang menyerah sebelum bupatinya lengser, ribuan warga Pati akan kembali menggelar aksi pada 25 Agustus mendatang. Warga mendirikan posko 24 jam untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi lanjutan digelar untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo yang kini tengah bergulir di DPRD Pati.
Aliansi Masyarakat Pati juga mendirikan posko masyarakat Pati Bersatu dengan 3 tujuan. Mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo, menerima pengaduan korban kebijakan Bupati, dan menampung pengaduan korban kekerasan aparat dalam demo 13 Agustus lalu. Demo puluhan ribu warga memprotes kenaikan PBB 250% pecah di komplek kantor Bupati Pati 13 Agustus lalu. Demo berlangsung ricuh, Bupati Sudewo yang sempat muncul di tengah massa dilempari botol air minum. Meski kenaikan PBB dibatalkan, warga terlanjur marah. Massa meminta Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD merespon tuntutan massa dengan membentuk pansus hak angket selidiki 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan masyarakat Pati agar tidak anarkis saat menggelar demo. Ya, ini biarkan ini proses pendapat saya. Pansus kan ada mekanismenya. Jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja. 50.000 orang suruh ngerahkan. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Berniat melerai keributan, seorang jukir liar justru jadi sasaran penganiayaan anggota Ormas di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya, meski sudah melaporkan ke polisi, pelaku hingga kini belum juga ditangkap. Orang salah sasaran nih. Orang misalnya malah dihajar. Ibnu Abbas, pemuda yang menjadi jukir liar ini terkapar tak berdaya usai dianiaya seorang anggota Ormas di Jalan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan akibat penganiayaan, korban menderita luka di wajah dan perut sehingga harus dievakuasi ke RSCM untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan ini berawal saat korban berusaha melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu ormas pada 19 Juli lalu. Karena keributan tidak berlangsung lama, korban pun melakukan aktivitasnya menjadi jukir, namun tiba-tiba ia diserang anggota ormas secara membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun hingga kini korban masih terkapar akibat luka yang tidak kunjung sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang dilayangkan ke Polsek Metro Tanah Abang disertai bukti hasil visum belum terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Korban berharap polisi segera menindaklanjuti kasus dan menahan pelaku lalu mengganjar dengan hukuman setimpal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ogah bayar royalti musik, para pengusaha resto, warung, kafe, hingga tempat hiburan putar otak cari alternatif. Di Cilegon, Banten, pengusaha tempat biliar pilih pakai musik artificial intelligence atau AI agar bebas tagihan royalti. Royalti musik masih jadi polemik. Pengusaha resto, kafe, hingga tempat hiburan pilih hati-hati agar tidak kena royalti. Seorang pengusaha biliar di Cilegon, Banten bahkan pilih putar musik dengan bantuan kecerdasan buatan alias AI. Karena ini kan nanti akan menimbulkan kos lebih untuk kita yang akan kita tagihkan ke konsumen pasti. Jadi yang akan merasa mendapat beban lebih ya pasti konsumen akhir, saya rasa seperti itu. Selain ogah bayar royalti, beberapa pengusaha meragukan penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional akan sampai ke pencipta lagu. Publik pun menuntut transparansi dari LMKN. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan segera melakukan audit bagi LMK dan LMKN untuk menjawab tuntutan transparansi publik. Tim Liputan iNews melaporkan.